Ekuitas. Jadi definisi dari ekuitas adalah, secara sederhana, ekuitas adalah besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, ya. Jadi hak, ya, atau di sini juga ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Jadi jika kita melihat kembali persamaan dasar akuntansi, ada di sisi kiri merupakan harta, ya, dan di sisi kanan merupakan utang dan ekuitas, ya. Jadi sisi kanan merupakan jadi sisi kiri merupakan harta dan sisi kanan merupakan utang dan ekuitas. Kalau kita balikan, ya, utang kewajiban tambah ekuitas sama dengan aktiva, seperti itu. Besarnya kepentingan pemilik atas harta perusahaan disebut ekuitas. Jadi istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership, ya, yang berarti kekayaan bersih perusahaan. Jadi secara sederhana ekuitas diformulasikan sebagai total aktiva dikurangi total pasiva. Nah, yang itu, ya. Jadi ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Jadi ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Jadi mengingat ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi sebuah kewajiban dalam neraca, dengan demikian jumlah atau besarnya ekuitas sama dengan selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Contohnya sebuah perseroan terbatas PT, ya. Ekuitasnya dapat diklarifikasikan menjadi setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Oke, itu adalah ekuitas. Sedangkan kita lihat elemennya. Elemen ekuitas terdapat 5 elemen ekuitas, yaitu yang pertama adalah modal yang di-store. Jadi laba tidak dibagi, modal penilaian kembali, modal sumbangan, dan modal lainnya. Kita bahas tentang modal yang di-store, ya. Jadi modal ini adalah jumlah uang yang distorkan oleh pemegang saham yang umumnya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu modal saham dan modal agio disagio saham, ya. Modal saham adalah jumlah nominal saham yang beredar. Sedangkan agio disagio saham adalah selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Agio adalah selisih, ya, selisih atas nominal, sedangkan disagio adalah selisih di bawah nominal. Di dalam neraca, suatu agio akan ditambahkan pada modal saham yang beredar dan disagio akan diuangkan. Jadi sederhananya gini, agio saham merupakan selisih setoran saham oleh pemegang saham terhadap nilai pari, gitu, atau nilai nominal, ya. Contohnya, per lembar saham perusahaan A dijual dengan harga 10.000. Sedangkan harga pari atau nilai nominal saham tersebut 7.000 per lembar. Maka agio saham adalah selisih lebihnya, ya, itu. Oke, tapi kan, ya. Sekarang yang selanjutnya adalah ekuitas laba yang tidak dibagikan. Ini ada contohnya, ya. Ada PT Belimbing Jaya, ini ada saldo laba ditahan 1 Januari itu 4.700, laba bersih setelah pajak selama 2019 5.800, pembayaran dividen tunai 2.000, saham preferan saham biasa 3.000. Jadi total dividennya itu 5.300.
Jadi laba yang ditahan 31 Desember 2019 adalah 5.200 ya. Jadi modal ini merupakan kumpulan dari laba tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan. Jadi laba ini berasal dari dalam perusahaan. Apabila laba ini bersaldo debit, maka akan disebut defisit. Ya. Jenis modal laba tidak dibagikan itu sewaktu-waktu dapat diminta oleh yang bersangkutan atau pemegang saham sebagai dividen. Jadi oleh sebab itu perusahaan harus mengantisipasi apabila laba tidak dibagikan diminta sebagai dividen dengan membuat cadangan-cadangan dari laba yang tidak dibagikan. Ya. Jadi itu, jadi ini modal ini merupakan kumpulan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan sebagai dividen. Oke. Selanjutnya adalah modal kepemilikan kembali. Jadi apabila dilakukan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva perusahaan, maka selisih nilai buku lama, buku periode sebelumnya maksudnya, dengan nilai buku yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. Oke. Kemudian modal sumbangan. Jadi modal sumbangan adalah modal yang timbul akibat sebuah perusahaan memperoleh aktiva yang berasal dari sumbangan. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah modal lain-lain. Jadi modal ini contohnya seperti modal pada cadangan laba tidak dibagikan seperti cadangan untuk ekspansi, ya, cadangan penurunan harga persediaan, cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya. Jadi jumlah laba tidak dibagikan yang sudah dicadangkan tidak bisa diminta kembali sebagai dividen. Jadi untuk modal lain-lain ini ada terhadap kesepakatan bersama pemegang saham untuk ekspansi, untuk cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya. Kalau laba seperti ini atau modal ini itu untuk ekspansi itu tidak bisa atas kesepakatan bersama, itu tidak bisa diminta sebagai dividen oleh para pemegang saham. Begitu. Oke, terima kasih telah mengikuti. Kita telah membahas aktiva, pasiva, dan ekuitas. Semoga berguna dan sampai ketemu lagi di sesi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.